Ya, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah diskusi dengan Edwin Partogi Pasaribu, kuasa hukum Saka Tatal. Anda pasti sudah lihat dong rekamannya Ibtu Rudiana menyatakan berani melakukan sumpah pocong. Iya. Oke, kalau pengen lihat lagi kita tayangin kembali sama-sama potongan pernyataan Ibtu Rudiana ketika ditantang oleh Hotman Paris apakah berani melakukan sumpah termasuk sumpah pocong. Berikut ini. Kalau ini pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Coba bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya hidup dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 keturunan saya mati semua, Bang. Kalau ini sumpah pocong yakin memang Eki sudah meninggal. Iya. Ya, jadi tidak ada lagi istilahnya berita-berita oh Eki masih ada disembunyikan gitu kan. Nah, tapi kaitan dengan Farhad Abbas yang menantang untuk sumpah pocong itu? Ya itu kan luar berbeda. Beda kan? Beda. Sama-sama sumpah pocong tapi beda kasus. Substansi beda. Substansinya beda. Beda. Nah, Tadi soal kan ini gimana? Tantangannya dari Hotman kepada Rudiana, sumpah pocong, apakah Eki masih hidup atau sudah meninggal? Iya. Ya kan? Kalau itu tentu berani Rudiana. Bahwa Betul. Eki memang sudah meninggal. Iya. Ya kan? Nah, sudah diekshumasi juga. Iya, sudah iya. bongkar Iya, apa dan mungkin juga makam. gara-gara itu sehingga akhirnya kasus ini kemana-mana begitu ya, Iya, karena jadi keterlibatan dia gitu. Ya tadi kalau dalam posisinya Saka Tatal berani sumpah pocong untuk menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam peristiwa ini, bahwa Pak Rudiana yang punya peran besar terjadinya perkara ini. Gitu. Jadi beda konteks. Pertanyaannya, yang itu clear dong ya, karena memang korban sudah meninggal. Iya, pertanyaan buat Rudiana berani nggak menanggapi tantangan dari Saka Tatal? Itu sumpah pocong yang lebih substantif, bukan soal Eki sudah meninggal atau masih hidup, bukan. Bukan di situ substansinya. Iya, tapi kan pengadilan tidak menerima sumpah pocong. Oh tidak, itu kan ada konteks sosial saja. Ini bukan soal pengadilan kan. Artinya ketika dia lebih bersuara keras di luar pengadilan, kira-kira ini ada indikasi apa gitu loh? Nggak usah bicara sumpah pocong dulu deh untuk menantang Ibtu Rudiana sumpah pocong gitu. Menurut Anda gimana? Saya bingung untuk menafsirkannya apa ya. Yang jelas kita akan sulit mendapatkan substansi dari keterangan Rudiana maupun para pendukungnya, kuasa-kuasa hukumnya. Sulit mendapatkan substansi itu adalah mereka nggak mampu meyakinkan kita ya bahwa peristiwa yang dituduhkan yang membuat 8 orang jadi masuk penjara terpidana, 7 orangnya seumur hidup, itu peristiwa itu ada apa enggak? Buktinya apa? Ini nasib orang loh, manusia loh. Saya rasa itu yang gagal dijelaskan. Saya selalu tantang pada setiap forum. Kalau Anda meyakini terjadi peristiwa pembunuhan, pemerkosaan, bukti apa yang Anda punya? Gitu. Jangan hanya modalnya kata inkrah. Gitu loh. Sebab dikata inkrah itu kita punya dokumen putusan yang bisa kita baca. Bahwa di dokumen putusan itu menyatakan, hakimnya bilang bahwa mereka menjadikan berita acara pemeriksaan BAP ketika jadi tersangka itu diambil adopsi menjadi bukti petunjuk. Gitu loh. Itu saking tidak adanya bukti lain yang bisa meyakinkan peristiwa itu terjadi. Saya bilang tadi hasil visumnya, hasil forensiknya nggak ada masalah. Menjelaskan bahwa itu memang peristiwanya laka lantas, peristiwanya trauma tumpul karena orang malam laka lantas, biasa saja. Gitu loh. Pemerkosaan nggak ada juga, bahwa cuma ditemukan sperma. Bukti-bukti kekerasan atas tuduhan pemerkosaan juga nggak ada. Kalau orang mengalami pemerkosaan perempuan, dia akan bertahan. Tidak ada perempuan yang membiarkan diri diperkosa. Sepanjang dia masih hidup masih bisa melawan, kan? Kalau setidaknya bila kakinya akan dibuka, dia akan melawan sampai menutup kakinya, dan itu akan menimbulkan lebam di paha. Kalau tangannya masih bisa menutup bagian-bagian organ pentingnya, dia akan tutup, kan? Dan akan dipaksa dibuka, dan itu akan menimbulkan lebam di bagian tangannya. Kalau dia masih melawan, akan ditampar oleh pelaku, dan itu akan menimbulkan lebam di mukanya. Kita lihat ada hal yang ajaib. Ada orang dituduh menjadi korban pemerkosaan dengan pakaian yang masih utuh. Dengan pakaian yang masih utuh, lengkap semua pakaiannya, nggak ada hilang. Jadi ada pelaku pemerkosaan yang kemudian memakai pakaian secara rapi, gitu. Ya kan? Itu juga suatu hal yang sudah diterima. Yang punya pakaian itu adalah Widi. Widi bilang itu pakaian saya dari atas sampai bawah, gitu. Kecuali
kecuali celana dalam ya, gitu loh. Itu pakaian dari Widi Minyamin, ya kan, dari celana pendek dalamannya, kemudian slopnya, bajunya, gitu loh. Itu masih ada semua. Oke, Gitu. kalau dalam posisi seperti ini, artinya masih penting nggak keterangan dari Ibtu Rudiana diperlukan untuk membuktikan bahwa Saka Tatal itu sebenarnya tidak bersalah? Pentingnya itu Rudiana untuk menjelaskan, ya, kenapa pengarahan keterangan itu terjadi terhadap Dede, terhadap Liga Akbar, ya. Kenapa 8 orang ini dipaksa untuk menjadi pelaku, ya. Kenapa mencari-cari kesalahan orang dengan cara yang salah? Gitu. Artinya ada tendensi dari seorang polisi bernama Ibtu Rudiana untuk mengorbankan 8 orang. Menurut Anda, kenapa seorang polisi aktif saat itu yang seharusnya tidak bertugas menangani perkara itu, kemudian mengorbankan 8 orang? Saya nggak paham kenapanya ya. Karena kita tidak berada bersama Rudiana kan. Gitu loh. Hanya saja apakah mungkin karena ada kesurupan, apakah karena mungkin dia punya asumsi sendiri karena melihat badan atau tubuh jenazah anaknya, keadaan motornya, ya kan? Yang itu semuanya sangat spekulatif gitu ya. Karena mau menyamaratakan bahwa seharusnya kalau korban kecelakaan itu begini, seharusnya kalau kecelakaan itu motornya begini keadaannya, gitu. Padahal tidak seperti itu. Gitu loh. Jadi lebih kepada hasrat memuaskan dirinya sendiri aja atas asumsi yang dia bikin sendiri begitu. Iya, atas asumsi itu. Makanya kemudian gara-gara itu 8 orang jadi korban. Iya. Jadi mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara yang salah, gitu loh. Ya, untuk memuaskan obsesinya bahwa anaknya mati tidak wajar. Padahal tidak wajar itu berumusannya forensik termasuk kecelakaan, gitu loh. Ya. Rumusan tentang peristiwa itu kekerasan itu mengalami dengan menggunakan senjata tajam itu, ya, itu sejak dari laporan polisi. Sejak laporan polisi, kemudian ke penuntutan, di dakwaan juga ada, ya, di tuntutan juga ada. Sekalipun dikatakan oleh dokter forensik tidak ada luka senjata tajam, di pertimbangan hakim dalam memutuskan tetap ada bahwa ada kegiatan dan aktivitas kekerasan menggunakan samurai. Padahal fakta saintifiknya mengatakan tidak ada luka akibat senjata tajam. Gitu loh. Ya. Jadi memang jomplang banget gitu loh. Makanya dari awal juga memang sudah aneh ya. Tadi saya sampaikan dari pihak Rudiana dan PH-nya itu akan selalu ngeles kalau ditanya soal substansi. Gitu loh. Karena nggak punya dukungan, nggak punya fondasi. Iya, makanya tidak berani tanda petik hadir memberikan keterangan di dalam persidangan resmi begitu ya. Iya. Jadi nggak ada hal yang bisa mendukung bahwa peristiwa itu terjadi kecuali dengan argumen bahwa perkara sudah inkrah. Formil aja jadinya. Iya. Oke. Kalau urusan kita belok sedikit soal Rivaldi yang kemudian akan PK, gitu kan? Dan ada semacam cocokologi, menggaduk-gadukkan begitu. Komentar Anda seperti apa? Rivaldi ini unik. Unik. Rivaldi ini paling uniknya. Rivaldi ini orang yang tidak dikenal oleh 7 terpidana lainnya. Ya. Jadi ada pembunuhan berencana bersama-sama. Kan sudah ditangkap sebelumnya. Iya, ada pembunuhan berencana bersama-sama. Tapi bersama-sama nggak saling kenal tuh gimana? Iya. Bersama-samanya dipertemukan di kantor polisi begitu. Kantor polisi. Rivaldi ini unik. Jadi masing-masing dapat peran begitu ya. Iya. Berarti ada sutradara ya. Iya, jadi Rivaldi ini paling unik dan menurut saya salah satu yang 88-nya si apes ya. 88-nya ya apes, tapi Rivaldi paling unik. Karena tidak kenal dengan 7 yang lainnya, 7 lainnya tidak kenal sama dia. Gitu loh. Dan sebenarnya kan dia sudah punya perkara. Dia sudah punya perkara sajam karena mengancam mantan pacar dari mantannya gitu loh. Yang itu karena dia punya perkara itu. Jadi tapi nggak ada urusan sama kasus ini. Nggak ada urusan sama kasus ini. Tapi dia memang berurusan sama aparat, tapi beda urusannya. Beda kasus. Cuma dia di tempat yang salah ya, dan waktu yang tidak tepat begitu ya. Oke, berarti dia pemain utama dong dalam kasus ini. Ketika dia akan PK, menurut Anda akan kemana bermuara? Sama saja PK yang disampaikan Rivaldi ataupun 6 lainnya, ya, saya rasa punya kekuatan substansi untuk didukung ya dalam proses peradilan yang lebih fair saat ini karena mendapatkan perhatian cukup luas dari pers, dari warga masyarakat ya. Jadi saya rasa hakim akan membaca lebih cermat, tidak hanya sekedar menandatangan
putusan, ya, tapi membaca juga, mencermati juga bagaimana fakta perkara itu dihadirkan dalam persidangan. Ya, Anda sangat yakin, Bang Edwin, apakah hakim akan sama seperti keyakinan Anda? Saya sangat yakin karena menurut saya untuk membaca perkara ini punya banyak 1001 kejanggalan. Itu nggak perlu kecerdasan. Oke. Nggak perlu kecerdasan. Anda baca putusannya, baca putusan 16 untuk Sakatatal, baca putusan 3 dan Eka untuk Eka, ya, Rivaldi dan Eka. Baca putusan nomor 4 untuk Hadi dan kawan-kawan. Kita baca putusan itu, nggak perlu kecerdasan untuk menemukan bahwa ini janggal. Oke, tidak perlu kecerdasan ya. Iya. Berarti dalam hal kasus ini, mulai dari proses penyidikan sampai di kejaksaan, itu orang nggak cerdas semua ya Bang ya? Saya nggak coba seperti itu. Tapi maksud saya tidak sulit ketika kita membaca dokumen. Karena ini perkara sudah inkrah, kita baca dokumen aja. Ya. Kita baca dokumen. Ketika kita membaca dokumen itu nggak sulit buat kita untuk menemukan banyak kejanggalan. 1001 kejanggalan ada dalam dokumen putusan tersebut. Apakah ini soal kompetensi penyidik? Ya, itu tentu problem dari sejak awal. Bagaimana tidak, Bang Arif? Tidak ada penyelidikan. Semua perkara pidana bermula, kalau tidak tertangkap tangan ya, bermula dari ada proses penyelidikan. Ya. Penyelidikan bermula dari ada laporan polisi. Baru si polisinya minta keterangan orang, diundang. Belum ada status. Ya kan? Baru dia cek ke lapangan segala macam. Kalau dia sudah punya cukup 2 alat bukti, baru dia naik ke penyidikan dan menetapkan tersangka kalau dia punya keyakinan itu. Gitu loh. Ya. Nah ini nggak ada. Laporan polisi dari hasil penyiksaan, laporan polisinya lengkap, detail, 24 paragraf dari peristiwa itu bagaimana terjadi sampai dengan akhirnya ditemukannya dua orang tersebut yang jadi korban. Ya. Kemudian langsung terbit surat penangkapan, langsung terbit surat penyidikan tanpa ada proses lidik. Ya. Mungkin hanya di kota Cirebon terjadi peristiwa seperti ini. Gitu. Saya nggak tahu, mungkin juga terjadi di tempat lain, tapi yang kita tahu bahwa dari peristiwa ini ada hal yang unik, yang luar biasa, ya, yang menghancurkan mekanisme proses peradilan di awal, ya. Proses perkara pidana tidak diawali dengan penyelidikan. Ya, karena sejak awal proses legal formalnya sudah berantakan. Sudah berantakan. Ya, artinya sah-sah saja ketika kemudian saya mau tanya pendapat Anda soal tantangan Farhad Abbas pada Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Toh tidak diakui juga kalau sumpah pocong di pengadilan formal kita begitu kan? Tapi dalam konteks ini sendiri bagaimana Anda melihatnya? Ya itu kan hanya ini saja, itu kan dalam konteks sosial ya hidupnya, bukan dalam konteks perjusia, gitu loh. Bahwa Sakatatal berani, ya, karena dia punya keyakinan kebenaran ya atas apa yang dialami, bahwa dia tidak masalah, tidak ada urusan sama kematian Eki dan Vina, dia berani untuk memilih jalan kalaupun Rudiana mau dalam sumpah pocong. Gitu. Itu bukan dalam konteks perjusia, bukan dalam konteks peradilan. Itu masalah sosial aja. Ya, tapi kalau dia berani misalnya kira-kira ya, ini di luar soal tadi dia bersumpah bahwa Eki sudah mati kan? Betul. Ya, semua mengamini itu kan? Oh iya, itu nggak perlu diperdebatkan. Nggak perlu diperdebatkan. Tetapi sumpah pocong yang dimaksud adalah soal apakah benar, ya kan, peristiwa pembunuhan dan pemeriksaan terjadi. Iya. Ya. Oke. Mengaku atau tidak Pak Rudiana bahwa dia pernah menyiksa. Ya, kan? itu pasti terkait langsung dengan Rudiana. Mengarahkan Dede dan Niga Akbar. Ya. Seluruh orang di dunia sudah tahu keterangan Dede dan Niga Akbar. Siapa yang mengarahkan keterangan mereka? Sehingga mereka sekarang mencabut keterangan. Ya. Gitu. Itu semua melibatkan Ibtu Rudiana iya, kan? di persoalan substansi itu ya kan, kalau kita mau tarik ke masalah sosiologisnya, mau nggak antropologisnya, mau nggak perlu dia ditantang oleh Sakatatal untuk sumpah pocong di soal itu? Di soal substansi, bukan di soal apakah Eki sudah mati atau masih hidup. Ya, mungkin ini kitab KUHAP, kitab hukum undang-undang sumpah pocong, ya, P-nya pocong. Tapi ketika misalnya Ibtu Rudiana berani melakukan itu, ya nggak apa-apa. Ya kan? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Walaupun ini bukan salah satu mekanisme legal formal begitu kan. Kalaupun dia berani, menurut Anda bagaimana cara dia atau di mana dia harus melakukan itu, di depan siapa mungkin? Apakah harus ada misalnya penasihat hukum atau hakim atau apa, jaksa atau? Disepakatin aja deh kalau itu. Kalau dia mau dilakukan disepakati aja dengan cara arif, dengan kehidupan yang ada di masyarakatnya ya, gitu loh. Ya seperti apa mekanismenya? Ya kan? Itu kan di luar soal hukum. Oke, kesepakatan kan? Iya, kesepakatan aja. Tapi tidak berpengaruh secara hukum nggak ada masalah. Tidak pengaruh apapun. Oke, baik. Bang Edwin, saya akan mengakhiri diskusi kita. Tapi keyakinan Anda tadi tentu beralasan bahwa hakim akan memutuskan seadil-adilnya. Iya. Kalau tidak, ya jangan kalau tidak dulu. Saya nggak mau kalau tidak. apa dong sebelum itu? Saya mau yakin nih bahwa Hakim Agung
akan lebih cermat untuk membaca perkara ini. Ya, kalau dia cermat pasti memutus dengan adil. Dengan adil. Versi Anda tadi Iya, kan. iya. Tapi kalau ternyata hakim tidak sesuai dengan versi Anda, Enggak, saya nggak mau masuk ke situ dulu. kenapa? Tidak siap? Tidak, bukan soal tidak siap. Jangan-jangan Anda Tetapi- minta hakimnya juga sumpah pocong? Tidak. Artinya kalau hakim membaca dengan cermat, saya rasa akan ada keputusan paling tepat, paling benar, dan paling memang kita tunggu-tunggu. Ya. Yang paling tepat dan benar menurut Anda adalah Sakatatal dan 7 orang itu tidak bersalah, dan harus dibebaskan. harus dibebaskan. Oke, baik. Bang Edwin, terima kasih bersama kami. Sehat Terima selalu, kasih, Bang. Mas Adi. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog di paruh pertama. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Susno Duaji yang tadi sudah bersama kita sebagai narasumber yang harus meninggalkan dialog kita terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami.